Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sehari ini adalah mungkin minggu pertemuan terakhir kita ya. Nah, dan di psikologi pun kalian itu terakhir kali ini mengakses ulangan harian yang keempat, ya. Maka silakan dikerjakan dengan maksimal. Oke, dan hari ini live teaching-nya adalah kita review semua materi ya, materi yang ada untuk ulangan harian kalian UH yang keempat nanti. Oke, maka dengan itu mohon semua perhatiannya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya lebih dipermudahkan dalam belajar hari ini. Oke, silakan berdoa, dimulai. Setelah selesai, oke, langsung aja Ibu akan share screen ya materinya. Oke, host, mohon izinkan saya untuk share screen materinya. Halo, host. Oke. Host disable participant screen sharing. Oke, terima kasih, host. Oke, gimana? Udah kelihatan slide-nya, nak? Sudah, Mem. Oke, baiklah. Nah, ini kita ganti tanggalnya dulu ya. Review persiapan UH yang keempat. Sesuai dengan tanggalnya, dan pertemuan ini pertemuan 26 ya, dan hari Rabu, tanggal 5 Mei. Oke, stoikiometri. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu stoikiometri yang meliputi cabang-cabang ilmunya, yaitu ada konsep mol. Oke, tunggu ya. Sebelumnya ada hukum dasar kimia, ada konsep massa molekul relatif atau yang disebut dengan MR, kemudian ada persamaan reaksi, konsep mol, kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Oke. Maka langsung aja untuk soal nomor 1. Nah, ini nanti ada soal ujian kalian bentuknya seperti ini ya. Sebanyak 10 gram pupuk urea, berarti ada pupuk urea 10 gram. Nah, kita ambil ilustrasi ya, ada pupuk urea. Nah, pupuk ureanya ini beratnya ada 10 gram. 10 gram. Kemudian di dalam pupuk urea itu mengandung 4,8 gram urea. Di dalam 10 gram pupuk urea ini ada mengandung apa, nak? Urea. Urea itu sebanyak 4,8 gram. Paham ya? Berarti sisanya kan bukan urea ya, bisa aja apa, tanah. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kadar nitrogen dalam pupuk urea. Nah, jadi dalam pupuk urea ini persentase nitrogen itu adalah unsur N. Nah, berapa? Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian itu harus fokus pada apa yang ditanya. Ini merupakan soal tentang kadar zat ya. Kadar zat. Oke, kalian harus fokus pada apa yang ditanya. Yang ditanya adalah persen nitrogen dalam apa, nak? Dalam siapa dibilangnya nih? Pupuk urea, Mem. Iya, dalam pupuk. Nah, berarti kalian harus mendapatkan apa? Gram nitrogen per gram pupuk dikali 100%. Bisa nggak memahami rumusnya ini? Kalau kalian mau menghitung nitrogen dalam pupuk, berarti yang dibandingkan itu adalah berat nitrogennya per berat pupuk. Bisa? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Tapi kalau seandainya yang ditanya adalah berapa persentase nitrogen dalam urea, berarti yang dibandingkan siapa? Gram nitrogen Per gram urea, Mem. gram urea. Nah, sekarang kembali lagi ke soal, gram nitrogennya diketahui nggak?
Ada nggak di sini diketahui gram nitrogen? Tidak, Mem. Tidak. Enggak, Mem. Iya, ya, tidak ya. Yang diketahui adalah gram pupuk ureanya, yaitu yang 10 gram. Berarti ini yang 10 gram itu. Nah, sedangkan ini diketahui gram ureanya 4,8 gram. Nah, dari sinilah kita bisa terbantu. Ya, kita bisa terbantu. Bagaimana caranya? Oke, ada yang tahu? Maka, kan gram nitrogen dalam pupuk itu kan pasti sama dengan gram nitrogen dalam urea. Kenapa? Karena nitrogen itu dalam pupuk ini terdapat di dalam ureanya. Paham maksudnya, Nak? Paham, Mem. Paham ya? Nah, maka kita bisa hitung gram nitrogen dalam urea sama dengan, yaitu sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, berarti yang dibandingkan gram N per gram urea. Oke, sorry. Ini ditanya gram urea ya. Oke. Sorry ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau dia urea itu rumus kimianya apa? Ini, Nak ya. Urea itu rumus kimianya adalah CONH2 dua kali. Nah, kalau kita menghitung jadi tidak harus dibandingkan itu gramnya, bisa saja itu ARMR-nya. Nah, kalau dia diketahui senyawa. Nah, jadi kalau seperti ini langsung saja sesuai dengan hukum yang semalam itu, gram nitrogen dalam urea, kita bandingkan ARMR-nya. Berarti 2 dikali ARN, karena jumlahnya ada 2, per MR dari urea, yaitu CONH2 2 kali dikali dengan gram siapa? Dikalilah dengan gram urea. Nah, jadi kita tidak harus membandingkan gramnya kalau dia nyatanya tidak ada yang diketahui di soal. Kita bisa bandingkan pakai MR. Maka langsung aja gram N-nya, itu yang mau ditanya ya, sama dengan 2 dikali ARN. Dalam hal ini adalah 14. Nah, per MR urea. Kalau kalian jumlahkan C ditambah O NH2 2 kali ini MR-nya jumlahnya adalah 60. Dikalikan dengan gram ureanya berapa? 4,8 gram. Oke, maka langsung aja hasilnya 4,8. Ini dengan ini habis ya. Yaitu 0,8. Nah, dan mana lagi? Ayo berapa langsung aja hasilnya nih? 28 dikali 0,8. 2,24 ya, benar nggak hasilnya itu 2,24? Benar, Mem. Oke, nah setelah itu kita masukkan ke sini. Maka persen N dalam pupuk adalah gram nitrogennya 2,24, pupuknya tadi 10 gram kali 100%. Maka hasilnya adalah 22,4%. Bisa? Bisa, Mem. Oke, kita lanjut. Nah, sama halnya dengan soal yang bentuknya seperti ini. Nih, dari pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon. Berarti adalah suatu senyawa karbon. Kita buat aja ilustrasinya. Ini senyawa karbon. Katanya ada 12 gram. Di dalam senyawa karbon ini, ya, dihasilkan. Katanya ini dibakar. Nah, dibakar. Kemudian dihasilkan CO2. Beratnya ada 22 gram. Maka yang ditanya adalah unsur karbon dalam senyawa itu. Berarti dia mau nanya berapa persen C dalam ini, senyawa karbonnya. Maka seperti tadi, apa yang dibandingkan, Nak? Berarti gram C per gram siapa? CO2, Mem. Kok CO2? Kan dia nanya gram C dalam senyawa karbon. Berarti
Yang dibandingkan adalah gram C per gram senyawa karbon dikali dengan 100%. Masalahnya, gram senyawa karbonnya kan 12 gram. Yang nggak diketahui adalah gram C. Dari mana kita mendapatkan gram C? Dari CO2. Nah, maka kita bisa hitung gram C dalam CO2. Maka yang dipakai adalah AR atau gram. Sama AR, Mem. AR ya. Iya. Jumlah atom C dalam CO2, C-nya adalah 1 dikali dengan ARC-nya adalah, ini dia 12. Per, oh ini bubut aja rumusnya ya. Yaitu 1 dikali AR atom C. AR atom C per MR dari CO2 dikali dengan gram CO2. Nah, sama seperti tadi. Maka 1 dikali 12 per MR CO2 kalau kita jumlahkan sama dengan 44. Dikali gram CO2-nya berapa? 22. Maka ini tewas, tinggal 2. Hasilnya berapa, Nak? 6, Mem. 6, Mem. Nah, terus inilah yang kita masukkan ke rumus ini. Maka persen C dalam senyawa karbon adalah gram C, yaitu 6. Per gram senyawa karbonnya berapa? 12 dikali 100%. Berapa ini, Nak? 50, Mem. 50, Mem. Persen. Oke. Bisa? Bisa, Mem. Jadi Ibu kasih nanti soal bentuknya seperti ini. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, sekarang kita masuk ke materi apa ini? Rumus molekul. Oke, perhatikan. Sebanyak 60 gram asam laktat dibakar sempurna. Oke, berarti ada suatu asam laktat. Jadi kalau aku menyelesaikan soal itu, kalian boleh ilustrasi seperti ini untuk membantu ya. Ada 60 gram. Nah, dibakar hasilnya apa? Menghasilkan CO2 sebanyak 88 gram dan H2O sebanyak 36 gram. Nah, jika diketahui ARH sama dengan sekian-sekian, maka rumus molekul asam laktat apa? Yang ditanya rumus ini apa? Ini senyawanya apa? Itu pertanyaannya. Nah, maka gimana caranya, Nak? Ya itu sama seperti tadi. Berarti kalian harus di sini harus ada rumus harus mencari perbandingan mol antara C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Kan gitu. Berarti kalian harus cari mol CHO. Nah, mol C terdapat pada senyawa apa? Pada CO2. Di sini C-nya. Di sini kita bisa cari H-nya. Nah, sisanya adalah O. Kenapa? Jumlahnya harus 60 gram nanti. Berarti dikurangkan aja. Paham? Berarti Paham, Mem. C dalam CO2. Nah, sama seperti tadi. Berarti AR. 1 dikali ARC per MR CO2 dikalikan dengan gram CO2. Ayo langsung aja, Nak. Maka 12 per 44 MR-nya ya, dikali gram CO2 berapa? 88, Mem. 88 habis 2, maka 24 gram lah C-nya. Ya. Nah, dengan cara yang sama hitung H dalam H2O. Berarti jumlah atom H kan di sini 2. Berarti 2 dikalikan dengan ARH per MR H2O dikalikan dengan gram H2O. Maka ARH berapa? Dikalikan 1. dengan 1, Mem. jumlahkan 18 dikalikan dengan 36. Nah, maka 36 bagi 18 itu 2, berarti hasilnya hanya adalah 4 gram. 4 Nah, gram. sekarang O. Nah, O. Bagaimana mencari O, Nak? O adalah massa secara keseluruhan, berarti 60 gram tadi dikurangkan dengan penjumlahan massa C yang 24 gram ditambah dengan 4. Paham nggak? Karena kan asam laktat itu kan senyawanya CXHOZ, berarti massa C tambah massa H tambah massa O. Maka untuk menghitung massa O, tinggal dikurangkan aja. Berarti berapa ini, Nak? 32, Mem. 32. 32 gram ya? Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, berarti C banding H banding O. Nah, CHO.
Ini yang dibandingkan adalah molnya ya. Mol itu rumusnya gram per AR, maka gram masing-masing dibagikan dengan AR-nya. C, gramnya berapa? 24. 24. AR-nya berapa, Nak? 12. 12 mem. Ya. H, 4 gramnya. AR-nya sama dengan 1. 1. 1 mem. Sedangkan O, 32, AR-nya sama dengan 16. 16 Maka dibagikan berapa? 2 banding 4 banding banding 4. Banding 2. banding 2. Atau sederhananya 1 banding 2 banding 1. Maka rumus empirisnya dulu ya. Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Berarti C1, H2, O. O1 Ya mem. kan? Nah, sekarang dia nanya apa, Nak? Rumus molekul. Ya nggak? Bagaimana cara mencari rumus molekul kalau diketahui rumus empiris? Harus tahu ya. MR dari rumus empiris sebanyak N kali sama dengan MR dari rumus molekul atau MR senyawanya. Nah, kita sekarang coba hitung. MR empirisnya adalah CH2O. Berarti berapa ini MR-nya? Jumlahkan. 12 tambah 2, 14. Tambah 16, 3, 30. 30 mem. Maka 30N sama dengan berapa MR senyawanya katanya, Nak? 60 mem. 60 mem. Maka N-nya sama dengan 3. 2 mem. Nah, berarti rumus molekulnya adalah rumus empiris 60. sebanyak N kali. Bukan 90 mem. 60 mem. Oh, 2 ya. Bukan 90 mem. Kenapa? Bukan 90 mem. 60. Ini kan 90. Apa-apanya ininya? Gram, saya kira gramnya mem. MR-nya, nah, MR-nya kan 3 kan? Nah, 3 berarti berarti CH2O 3 kali, berarti C3 H6 O3. Maka jawabannya adalah C. Bisa? Bisa mem. Oke, kita lanjut. Ini sama seperti tadi, Nah ya. Yang ditanyakan adalah rumus molekul. Nah, sama seperti tadi. Jadi caranya, Mem, ini beda persen. Persen ini langsung menyatakan gram. Dia bisa kalian langsung nanti dapat mol C-nya berapa, H-nya berapa, N-nya berapa. Nah, kemudian MR pirimidin adalah permainan logika. Maka nanti coba kalian kerjakan. Nah, Ibu skip supaya soal yang lain yang bentuknya beda bisa terjawab ya. Oke, sekarang soal nomor 5. Perhatikan. Ini ada reaksinya udah setara atau belum? Reaksi sudah setara atau belum? Ayo, kok lama kali jawabnya, Nak? Jelas-jelas tuh reaksinya. Sudah, mem. Iya, kalau udah ada angka 1 di reaksi itu, berarti reaksinya udah setara. Oke, diketahui. Mana dia? Reaksi yang terjadi jika diketahui untuk memperoleh 142 gram Cl2, berarti Cl2-nya adalah 142 gram. Apa yang ditanya ini, Nah? Diperlukan Cl3 sebanyak, ini ditanya ya. Nah, ini gimana caranya? Ada yang tahu? Ingat, kalau salah satu reaksi itu diketahui molnya, maka kita bisa hitung mol zat reaksi yang lain. Nah, diketahui nggak? Diketahui kan, dari sini kita bisa dapatkan mol. Maka langsung aja ya, mol Cl2 pakai gram per mr, berarti 142 per mr Cl2 berapa, Nak? Cl itu 35,5, maka kalau Cl2 71. Oke, 142 bagi 71. 2, mem. 2 mol. Oke, nah yaudah langsung aja perbandingan koefisien. Kalau ini 2 mol, maka ini berapa? Maka pakai apa, Nak? Mol zat yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien zat yang diketahui kali mol yang ditanya, mem. Yang diketahui. Nah, kan kita mau cari mol yang ditanya. Nah, sekarang berarti ini yang ditanya, diketahui molnya. Ini yang ditanya. Maka berapa koefisiennya? 1 per 3 dikali 2 mol. Maka berapa, Nak? 2 per 3.
3 mol. Nah, kita buat pecahan aja biar lebih gampang. Nah, dari sini ini kan mol siapa? KClO3. Dari sini kan kita bisa apa? Cari dapat gramnya kan? Maka sesuai dengan rumusnya gram itu sama dengan mol dikali mR. Berarti gram KClO3 sama dengan molnya 2/3. Nah, sekarang kalian hitung mR-nya. KClO3 coba cepat. Berapa? Ada yang udah dapat? Pakai kalkulator juga boleh ya, Nak ya. Berapa? 122,5 ya. 5 mem. Ya. Terus dikalikan dengan 2 dibagi 3. 81,6 mem. Dibulatkan berapa, Nak? 81,7 mem. Iya, 0,7 gram. Nah, maka jawabannya adalah bola. Bisa? Bisa mem. Bisa, Mem. Dong, pastinya. Oke, satu soal lagi, Nak. Nah, biar pas mengakhiri waktu kita ini ya, tinggal 8 menit lagi. Nah, ini ada reaksi. Reaksinya katanya belum setara, maka kita setarakan. Nah, kita buat CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, langsung aja. Hanya yang kelihatan beda kan di sini 4, di sini 2, maka tambah 2 mem. O-nya di kanan berapa, Nak? 2. Tambah 2, 4. Maka di sini 2. Oke, CH4 katanya ada berapa gram? 3,2 2 mem. gram. Oke, dibakar dengan 16 gram O2. Ini 16 gram. Pertanyaannya karbon dioksida yang terbentuk berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya, Nak? Kalau tadi, soal yang tadi, kan salah satu zat aja molnya diketahui, maka kita bisa hitung mol zat yang lain. Kalau seandainya dua-dua molnya diketahui dalam reaksi itu, maka gimana caranya? Pakai apa? Pakai apa, Reaksi Nak? pembatas mem. Iya, reaksi pembatas. Nah, pakai pereaksi pembatas. Bagaimana cara menentukan pereaksi pembatas? Yaitu masing-masing mol per koefisien yang hasil baginya paling kecil. Berarti dia nanti sebagai mol zat yang diketahui. Oke, kita cari molnya yuk. Mol CH4 sama dengan gram per mR. Berarti 3,2 per mR-nya berapa, Nak? CH4. C12H4 berarti 16 mem. maka 0,2 mol. Pas ya. Terus mol O2-nya 16 per O2, Nak. Berapa mR-nya? 32 mem. Ya, 32. Berarti 16 per 32 sama dengan berapa nih? 0,5 mem. 0,5 mol. Nah, sekarang dapat molnya kan? Nah, berarti masing-masing mol dibagikan dengan koefisien. 0,2 bagi 1. 0,2 mem. 2. 0,5 bagi 2. 0,25 mem. Maka siapa hasil baginya yang paling kecil? CH4 kan? CH4 mem. Berarti dia ya sebagai yang diketahui. Nah, maka kita bisa hitung mol CO2 sama dengan ini yang ditanya. Koefisien yang ditanya yaitu 1 per koefisien yang diketahui 1 juga ya. 1 mem. Dikali mol yang diketahui, mol si CH4 yaitu 0,2. Maka mol CO2 juga 0,2 mol. Nah, dari sini bisa dapat gramnya. Maka gram CO2 sama dengan, apa rumusnya, Nak, tadi? Mol kali AR mem. MR. Ya. MR ya mem. Nah, molnya 0,2, MR dari CO2 berapa? CO2. 44 mem. 44. So, hasil kalinya sama dengan 8,8 gram. Oke, maka jawabannya adalah C. Bisa? Bisa mem. Bisa, Mem. Oke, nah ini soal terakhir ya. Nah, jadi tolong dipelajari. Ini langsung Ibu upload nanti ke apa ya? Ke psikologi
biar bisa kalian bahas. Nah, karena bentuk soal UH-nya nanti lebih kurang seperti inilah. Ya, Nak ya. Ada ya pertanyaan? Tidak ada, Tidak Mem. ada. Oke, maka Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.